kami dari grup 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai merancang rantai pasokan global. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu siapa aja yang ada di grup 4. Grup 4 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Feby Febriani, yang kedua ada Kistina Syakurliah, yang ketiga ada Risma Yati Nurul Hikmah, yang keempat ada Ulfa Hornisa, dan yang kelima ada Safsa Amelia Sudrajat. Pentingnya merancang atau mengelola rantai pasokan global. Merancang operasi perusahaan dengan skala global tentu saja tidak semudah merancangnya. Dalam skala lokal maupun nasional, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kelancaran operasi di tataran global yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Untuk itu, perlu dirancang sejak awal bagaimana operasi perusahaan akan dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan kendala-kendala yang berarti pada masa yang akan datang. Banyak alasan yang mendasari perusahaan menetapkan operasinya berdasarkan skala global. Alasan-alasan tersebut antara lain yaitu efisiensi biaya produksi yang berhubungan dengan tenaga kerja, pasokan bahan baku, aturan lokal, atau kesepakatan antar negara. Berbagai faktor yang berkaitan dengan pasokan juga perlu diperhatikan untuk mampu mengelola perusahaan dengan skala global, seperti variasi permintaan barang yang beragam, proses pabrikasi yang lebih kompleks, sistem dan aturan pergudangan dan logistik yang berbeda antar negara, jumlah persediaan yang tentunya tidak sedikit, transportasi dan distribusi lintas negara. Bentuk-bentuk operasi internasional. Yang pertama ada international business atau bisnis internasional. Lalu ada multinational corporation atau perusahaan multinasional. Selanjutnya ada transnational corporation atau perusahaan transnasional. Dan yang terakhir ada borderless organization atau organisasi tanpa batas. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang international business atau bisnis internasional. International business atau bisnis internasional yaitu berbentuk operasi internasional di mana perusahaan melakukan transaksi perdagangan maupun investasi pada skala internasional. Mengingat bisnis internasional mengandung risiko yang tinggi, maka untuk dapat masuk ke bisnis internasional tentu saja tidak serta-merta dapat dilakukan. Perusahaan harus melakukannya secara bertahap sambil mempelajari hal-hal yang dapat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi risiko. Adapun tahap yang dilakukan menggambarkan lingkup operasi yang dipilih dari yang mengandung risiko yang paling rendah hingga ke tahap yang paling sulit dengan risiko yang besar, yaitu 1. Melakukan ekspor secara insidental. 2. Melakukan ekspor secara aktif. 3. Penjualan lisensi. 4. Franchising. 5. Pemasaran di luar negeri. Dan yang terakhir, pemasaran dan produksi di luar negeri. Yang kedua, ada jenis perusahaan multinational corporation. Multinational corporation atau perusahaan multinasional yaitu bentuk operasi internasional di mana perusahaan memiliki sendiri atau setidaknya memiliki kendali atas fasilitas-fasilitas operasi lebih dari satu negara. Perusahaan multinasional memiliki kantor-kantor dan pabrik-pabrik di berbagai negara dan dikendalikan oleh suatu kantor pusat atau headquarter atau head office di negara asal yang ditunjuk. Ada beberapa karakteristik yang menonjol dari bentuk perusahaan ini, yaitu yang pertama, perdagangan kebanyakan terjadi dalam lingkup perusahaan sendiri walaupun berada di berbagai negara. Yang kedua, adanya pengendalian yang ketat atas penggunaan teknologi dan modal yang notabene merupakan keunggulan kompetitif dari perusahaan multinasional. Yang ketiga, pembentukan cabang-cabang yang terorganisir dan cepat di berbagai negara, terutama negara-negara yang memiliki kelebihan faktor produksi maupun keluasan wilayah pemasaran. Yang keempat, membuat dan memasarkan barang yang digunakan di berbagai negara tanpa mengharuskan adanya produk tersebut digunakan. Yang ketiga, ada transnational corporation.
Transnational Corporation atau perusahaan transnasional, yaitu bentuk operasi internasional di mana perusahaan terlibat dalam banyak bisnis di berbagai negara, di mana pengelolaan pada tiap-tiap negara dilakukan secara mandiri atau independen, berbeda dengan multinational corporation yang mengendalikan usaha dari kantor pusat. Pengendalian pada perusahaan-perusahaan transnasional diserahkan pada manajemen di tiap-tiap negara, sehingga bisa saja sistem yang digunakan oleh tiap-tiap perusahaan menjadi berbeda, sejauh perusahaan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Yang keempat, ada Borderless Organization. Borderless Organization atau organisasi tanpa batas, yaitu bentuk operasi internasional di mana perusahaan menghasilkan suatu produk yang telah distandarisasi dengan melewati lintas batas negara. Bentuk-bentuk perusahaan ini menggunakan pendekatan geosentris dengan menjalankan operasi di banyak negara, dengan menghilangkan hambatan-hambatan geografis melalui penghapusan pembagian divisi berdasarkan negara pada struktur organisasinya. Beberapa kriteria utama dari organisasi global adalah 1. Beroperasi di lebih atau 3 negara. 2. Memiliki struktur formal. 3. Para pekerja berasal dari berbagai negara. Pada saat pembentukan organisasi global, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain 1. Aspek filosofis. 2. Aspek legalitas yang berbeda pada tiap-tiap negara. 3. Administrasi internasional. 4. Aspek kelembagaan. 5. Struktur organisasi. 6. Aspek budaya yang berbeda-beda pada tiap negara. Alasan operasi internasional. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan skala internasional selayaknya memiliki berbagai keunggulan, baik dari sisi biaya dengan konsep economic of scale-nya, maupun dari sisi kualitas produk yang dihasilkannya dengan konsep best product in the industry. Untuk itu perlu dipelajari dengan baik faktor-faktor pembentuk keunggulan bersaing perusahaan di level internasional. Apa alasan yang dapat dipertimbangkan yaitu yang pertama, lower production cost atau biaya produksi yang lebih rendah. Kedua, ada excellent quality atau kualitas yang prima. Ketiga, ada supply continuity atau pasokan barang yang dapat terus-menerus. Keempat, ada relationship stability atau hubungan bisnis yang berjalan dengan baik dan stabil. Yang terakhir, ada good supporting facility atau adanya fasilitas penunjang yang baik yang disediakan oleh suatu negara. Selanjutnya, ada alasan-alasan lainnya mengapa perusahaan melakukan ekspansi ke berbagai negara, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan pasar yang baru di luar negeri. Yang kedua, mencari pemasok dan pasokan bahan baku yang baru. Yang ketiga, melakukan investasi dengan biaya yang lebih rendah, namun memberikan return yang lebih tinggi dari yang saat ini berjalan. Yang keempat, upaya untuk melakukan transfer teknologi yang digunakan dapat dimanfaatkan untuk produksi di dalam negeri. Yang kelima, mengejar tingkat efisiensi yang lebih tinggi dari proses produksi di suatu negara. Yang keenam, upaya pengurangan risiko dengan melakukan diversifikasi usaha ke berbagai negara. Beberapa pertimbangan dalam pengembangan bisnis dengan skala operasi internasional yaitu adanya kelebihan kapasitas yang saat ini dimiliki oleh perusahaan, misalnya adanya mesin yang menganggur. Lalu, tingkat produksi di dalam negeri telah mengalami kejenuhan, padahal pasar di dalam negeri sedang mengalami perkembangan. Untuk itu, perlu dicarikan pasar yang baru yang berada di luar negeri untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Tingkat persaingan yang tinggi di pasar dalam negeri dibandingkan dengan pasar di luar negeri. Selanjutnya, kemudahan dalam mengembangkan pasar yang baru di luar negeri dibandingkan dengan mengembangkan produk baru di dalam negeri atau domestik. Dan yang terakhir, adanya potensi pasar luar negeri yang lebih luas dibandingkan dengan pasar domestik. Kunci keberhasilan operasi internasional. Ada 7 kunci keberhasilan operasi internasional yaitu yang pertama, temukan dan taklukkan peluang pasar. Yang kedua, buat strategi yang tepat dan eksekusilah. Ketiga, bangunlah struktur jangka panjang. Keempat, bertindak cepat saat krisis melanda. Yang kelima, raihlah sukses melalui karyawan lokal. Yang keenam, bersinergi dengan media elektronik dan media lainnya. Terakhir,
bangunlah jejaring seluas mungkin. Selanjutnya merupakan studi kasus dari operasi internasional. Kunci sukses Alibaba Go International. Ada 3 pelajaran penting dari Jack Ma sebagai founder untuk membuat perusahaan Alibaba sukses dalam strategi Go internasionalnya, dan kemudian menjadi perusahaan yang mendunia sebagai world class company, yaitu Be Invisible, Quick Response, dan Local Employee Empowerment. Be Invisible. Alibaba menekankan pentingnya CEO secara pribadi untuk bersosialisasi dan menyediakan waktu khusus untuk pihak-pihak di luar negeri, asosiasi perdagangan internasional, dan media-media luar negeri, sehingga akan terbentuk persepsi yang baik. Jack Ma menekankan pentingnya kegiatan seperti pemasaran, branding, dan hubungan masyarakat tingkat internasional, sehingga perusahaan menjadi terlihat dan memiliki reputasi internasional. Quick Response. Berilah respon yang cepat atas setiap permasalahan yang ada. Menunda-nunda memberikan respon, artinya akan menambah masalah di masa yang akan datang. Kecepatan pemberian respon ini juga harus didukung dengan informasi yang akurat, sehingga setiap permasalahan akan diselesaikan dengan keputusan yang paling tepat berdasarkan data-data yang tersedia. Local Employee Empowerment, kecenderungan untuk mengirimkan karyawan terbaik ke luar negeri untuk mengurus aktivitas di negara tersebut bukanlah suatu hal yang salah. Namun, perlu diperhatikan pengalaman dan budaya yang mereka miliki akan berbeda-beda pada tiap negara, dan itu perlu penyesuaian yang mungkin akan memakan waktu yang lama, sehingga pemanfaatan karyawan lokal akan membuat perusahaan yang go internasional akan cepat beradaptasi dan melakukan perluasan kegiatannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.